Nat, Moy. Ya. Sekarang kan, ya semua orang tuh main gadget ya. Iya. Zaman udah makin maju, manusia juga makin modern. Tapi ternyata gak cuman manusia aja yang hidupnya tuh makin modern. Ternyata hantu juga makin modern, Nat, Moy. Maksudnya? Karena ternyata gue dapet cerita si sosok-sosok ini atau makhluk-makhluk halus ini bisa mainan aplikasi atau teknologi juga. Wah. Wow. Terlepas dari percaya apa enggak ya, ini kejadiannya di tahun 2021, pas itu masih COVID. Kita sebut aja nama driver ojek online ini Mas Jody ya. Jadi si Mas Jody ini ngalamin cerita horor yang ada hubungannya sama aplikasi ojek online dia. Di malam itu tiba-tiba si Mas Jody ini dapat satu orderan untuk ngirimin makanan gitu ya. Tulisannya, "Mas, sesuai aplikasi ya, jangan terlalu banyak sambel," kata customernya gitu. Dijawab oke sama Mas Jody. Dia jalanlah ke rumah makan, dia beli mie ayam sesuai pesanan. Singkat cerita, itu makanan selesai, dia bawain tuh makanannya ke customernya ini. Dia liatin mapnya, udah sesuai sama lokasi tempat si customer ini. Awalnya dia ngelewatin jalan raya, sebelum akhirnya dia sampai ke jalanan yang perkampungan gitu, nggak terlalu gede, tapi cukup lah buat mobil dua arah. Terus dia nyetirin motornya sampai ke gang-gang sempit dan sampai ke satu rumah, Nat, Moy. Di aplikasi itu rumahnya. "Assalamualaikum, tok tok tok," kata si Mas Jody. Pintu diketok, pintu rumahnya, dan kelihatan tuh rumahnya tuh gelap, Nat, Moy. Nah cuman gak lama ada yang nyalain lampu dari dalam. Jadi kayak ya mungkin orangnya baru bangun gitu ya, sebenarnya udah tidur. Terus dijawab dari dalam, "Waalaikumsalam." Pintu dibuka, ada bapak-bapak tua yang ngelihat Mas Jody kayak agak aneh gitu. Kayak, kok ada abang ojek online depan rumah gua? Kesannya kayak gitu Mas Jody nangkepnya. Terus bapaknya ngomong gini, "Pasti mie ayam?" Dijawab sama Mas Jody, "Iya pak, atas nama..." Nah belum selesai Mas Jody jawab, bapaknya itu motong, "Nurul Ismayanti ya?" gitu. Berarti nama cewek kan customernya. Iya. "Iya pak, bener." Nah si Mas Jody ini mikirnya, oh mungkin istri atau anaknya yang pesen itu. Ya udahlah, si bapak ini masuk ke dalam sambil bawa makanannya. Mas Jody lihat-lihat sekitar. Nah rumahnya si bapak ini tuh kayak halamannya rada luas dan ada tenda di depannya. Terus ada beberapa bangku plastik yang ketemu rapih gitu. Jadi kayak kesannya mungkin rumah ini tuh habis hajatan gitu loh. Nah gak lama si bapak ini keluar lagi dari rumahnya, terus ngasih uang pecahan 100.000 ke si Mas Jody. "Kembaliannya ambil aja," kata bapaknya gitu. "Kok gitu pak?" kata Mas Jody. "Iya, ini sebagai tanda terima kasih karena kamu masih mau nganter pesanan anak saya di malam yang udah larut ini," kata gitu. Oke. "Salut saya sama anak muda kayak kamu. Maaf ya, anak saya satu-satunya itu suka iseng," kata bapaknya gitu. Oh, Nurul tuh berarti anaknya si bapak itu ya? Walaupun sebenarnya ya si Mas Jody nggak yang muda-muda amat, mungkin 30-40 lah umurnya. Nah ucapannya kayak muji gitu sebenarnya, kayak ya hebat kamu, makasih banyak gitu kan. Omongannya muji tapi ngasih taunya tuh mukanya datar, nggak pakai senyum si bapak ini. Ya udahlah, Mas Jody nggak usah pikir panjang, dia cabut aja, lumayan rezeki gitu kan. Dia balik ke motor, cabut ngejauh dari rumah itu. Setelah beberapa meter dari rumah itu dia udah lewat, di perempatan si Mas Jody ini ngelihat ada bendera kuning. Tulisannya Nurul Ismayanti. Anjing. Tanggalnya di tanggal hari itu. Wow. Jelas tuh nama yang sama seperti nama customernya dia kan, nama pelanggannya kan. Dan itu ya yang dia bawain makan tadi. Orang yang udah meninggal. Jir. Nah Mas Jody nengok ke belakang ke arah rumah tadi. Dari kejauhan dia ngelihat si bapak itu tuh kayak gerakin tangannya, kayak ngasih isyarat biar Mas Jody cepet pergi gitu, kayak gitu. Kayak ngasih tangan lah, suruh ngejauh, udah lu cabut gitu. Nah dari kejauhan pun Mas Jody ngelihat mulutnya si bapak ini juga kayak ngomong sesuatu, tapi nggak bisa dengar karena jauh kan. Terus Mas Jody ngelihat si bapak ini pakai sendal, kayak jalan mau nyamperin si Mas Jody ini, tapi jalannya lama banget. Dan tiba-tiba layar HP-nya Mas Jody tuh gerak sendiri, ada video call masuk dari Nurul Ismayanti. Mas Jody nggak mau ngangkat, tapi HP-nya tuh kayak nerima sendiri, kayak keangkat sendiri. HP-nya dia kayak gerak sendiri gitu loh. Terus di layar HP-nya Mas Jody itu kelihatan muka Nurul Ismayanti ini. Mukanya pucet,
lobang hidungnya ditutup kapas. Anjing. Dan sekeliling mukanya tuh dibungkus sama kain kafan, Nat, Moy. Gila. Terus si Mbak ini ngomong kayak gini, aku kasih bintang 5 ya mas. Anjing, gue merinding lagi. Bangsat kan? Iya, gue merinding lagi. Dan gak cuma nyampe situ aja, Nat, Moy. Si Mas Jody ini pernah ngalamin kejadian horor yang sama, itu sebagai driver ojek online ya. Kalau sebelumnya nih, kalau yang barusan gue kasih tahu, itu dia ngelihat di layar HP-nya dia ada sosok hantu ya. Sekarang dia ngeliat langsung. Oke. Jadi ada satu waktu nih, si Mas Jody ini nganterin customer ke komplek di wilayah Jakarta Timur. Kejadian ini sekitar bulan September 2021, tengah malam ya. Pas itu tuh kayak jam setengah 12-an malam. Cuman dia masih dapat orderan nih. Ya udahlah, dia tancap gas ke arah Tomang, Jakarta Barat. Oke. Nah di Tomang, Jakarta Barat tuh dia jemput si customer-nya ini. Nama customer-nya kita sebut aja Vernita ya. Begitu sampai ketemu si customer ini, kelihatannya si Vernita ini tuh dandanannya kayak karyawan bank gitu loh, Nat, Moy. Rambutnya tuh disanggul, terus pakai baju blazer warna abu-abu gelap, cuman mukanya nggak kelihatan karena pakai masker. Nah, kejadian anehnya justru udah kelihatan dari awal nih. Sebelum naik motor, Vernita tuh bayar pakai uang cash. Jarang kan? Pilihannya dua, either lo pakai e-wallet gitu ya, atau lo pakai cash tapi bayarnya di akhir. Logikanya kan biasa gitu ya. Cuman ini di awal, tumben banget nih udah bayar cash duluan gitu kan. Cuman si cewek ini bilang, udah biar nggak usah repot, ya udah terima aja lah Mas Jody, itu kan. Jalanlah mereka berdua nih. Selama di perjalanan, awalnya semuanya tuh lancar-lancar aja, Nat, Moy. Tapi pas di tengah jalan, Mas Jody ini mulai ngerasa ada yang aneh. Dia ngerasa tuh motornya berat dan perjalanan tuh kayak kerasanya lama banget. Nah yang lebih ngagetin adalah pas perjalanan ini, biar nggak sepi tuh Mas Jody nyoba kayak nanya, ini lokasinya di blok mana? Masih di tengah jalan ya? Basa-basi. Belum nyampe di Jakarta Timur, tapi di tengah jalan dia basa-basi kayak gitu. Ini rumahnya di blok yang mana Mbak? Gitu. Nah awalnya si Vernita ini di belakang tuh diem aja. Cuman lama-lama bukan yang ngejawab, si penumpang cewek Vernita ini malah ketawa cekikikan. Aneh kan? Ya Mas Jody kaget dong, bingung dan nyoba istighfar tuh. Pas dia udah ngalamin kejadian itu, ya udah dilanjut aja di perjalanan dia. Dia lanjut nyetir.